Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk yang berikutnya mari kita belajar pelajaran fikih dengan tema praktek mandi besar, praktek mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kali ini diberi rahmat oleh Allah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian, gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang sebaik-baiknya. Nah sekalian, hari ini kita belajar fikih tentang praktek mandi besar yang tertuang di dalam halaman 17. Praktek mandi besar yang tertuang di dalam buku fikih halaman 17. Di sana sudah berurutan kalau kita akan melaksanakan mandi besar. Yang pertama, kita harus mempersiapkan barangnya dulu, yaitu air, katakanlah air yang suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Air yang kita siapkan adalah air yang suci dan dapat mensucikan, atau bisa dikenal dengan air mutlak. Kemudian kegiatan mandi besar yang pertama itu adalah membasuh kedua tangan dengan niat ikhlas karena Allah. Sebelum kita mandi, tangan kita basuh. Tangan kita basuh dengan niat untuk melaksanakan mandi besar. Nawaitu lirafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Nawaitu lirafil hadasil asghar, nawaitu lirafil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencuci kemaluan. Di kegiatan setelah mencuci tangan, maka kita harus mencuci, atau dalam bahasa Jawanya cawi. Kemudian setelah cawi kita berwudu sebagaimana wudu yang biasa kita lakukan seperti kita akan sholat. Jadi setelah kita cawi, kita melaksanakan wudu seperti kita wudunya orang yang akan sholat. Yang berikutnya baru kita laksanakan mandi, yaitu dengan cara menyiramkan seluruh badan kita dengan air, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini tidak ada berapa kalinya, yang penting semua badan kita terkena air. Gak boleh sedikit pun badan kita itu yang tidak terkena air. Kalau ada badan kita sebagian yang tidak terkena air, maka mandi kita tidak sah. Kalau mandi kita tidak sah, berarti kita masih memiliki hadas besar. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kita seluruh badan yang nampak ini harus terkena air. Ini gak ada badan yang tidak terkena air. Itu anak sekalian, cara kita melaksanakan hadas, menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Saya ulangi, yang pertama kita harus membasuh kedua tangan sambil mengucapkan niat. Niatnya adalah nawaitu lirafil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala.
Kemudian setelah membasuh tangan, mencuci kemaluan atau cabai. Baru setelah itu kita wudhu dulu. Wudhu dulu seperti kita akan melaksanakan sholat. Baru setelah ketiga-tiganya kita laksanakan, maka baru kita menyiramkan. Seluruh badan disiram dengan air secara merata. Baru kalau itu sudah kita lakukan, maka kita termasuk sudah dapat menghilangkan hadas besar atau sudah melaksanakan mandi besar. Itu ada sekalian cara melaksanakan mandi besar. Kemudian berikutnya, supaya kita itu dapat memahami lebih lengkap, maka kita saya wajibkan, saya sirukan kepada sekalian untuk melakukan latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal itu tertuang di dalam halaman 19. Halaman 19 sampai dengan halaman 20. Di situ ada latihan-latihan soal yang harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Apakah itu ditulis di kertas atau di mana, enggak usah, cukup dikerjakan di buku ini aja. Yang multiple choice yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian yang bagian B nomor 1 sampai 5 kita laksanakan, kita kerjakan di buku tulis. Saya ulangi, yang bagian B yaitu menguraikan, itu kita kerjakan di buku tulis nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah, itu anak sekalian yang dapat kita laksanakan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita pahami, dan akhirnya kita bisa melaksanakan syariat Islam secara benar, utamanya tentang pelaksanaan atau praktek mandi besar. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.